Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la halatal mu'azzam al makarami qur'akum para sahabanom sili syamas sahib wafata ja'arifin radiyallahu ta'ala anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung para sahabat menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq." Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia telah terbebaskan dari kemunafikan. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kemunafikan ini merupakan suatu sifat yang sangat jelek sekali. Saking jeleknya sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak-kerak terbawah daripada neraka. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya, kemunafikan ini merupakan sifat yang sangat jelek, merupakan penyakit hati yang sangat parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit di dalam hatinya itu. Walau ma'adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih sebagai akibat dari apa yang mereka dustakan, sebagai akibat dari sifat nifak yang masih bercokol, terpendam, tersimpan di dalam gudang hati bawah sadar mereka. Jadi sifat munafik ini Bapak Ibu sekalian, ya sifat bermuka dua, pakai topeng, suka berpura-pura. Ini merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Lain di mulut, lain di hati. Apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya tidak sinkron dengan perbuatan hatinya. Ngomongnya A di lidahnya, hatinya ngomong B. Kalau di depan orang kelihatan senyum, manis, ramah, kelihatannya orang baik di hadapan kita, tetapi di belakang kita menikam, menonjol, ngejelek-jelekin kita. Aduh punten, senyum manis sekali, tapi di belakang nonjok. Nah ini nifak. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'awwadhu min khusyu'in nifaqi." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma khusyu'un nifaq?" Qala, "Khusyu'ul badan, nifaqul qalbi." Berlindunglah kalian semua dari khusyuk nifaq. Sebagian sahabat ada yang bertanya, apa itu khusyuk nifaq? Ya Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, khusyuk badannya, nifaq hatinya. Kalau sholat misalnya, wah khusyuk, kelihatan badannya, tapi hatinya tidak khusyuk, hatinya gelisah, hatinya goplah, hatinya menyimpang ke sana kemari. Apalagi di zaman sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang memelihara sifat nifak ini. Banyak orang yang pakai topeng untuk menutupi fakta yang sesungguhnya. Banyak orang yang berpura-pura, pura-pura beriman, pura-pura bahagia, pura-pura baik, pura-pura ramah, macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini termasuk penyakit hati yang sangat parah. Dan kemunafikan ini ada ragam bentuknya, ada dusta, kizab ya, dusta ini bagian dari kemunafikan. Berkhianat, dengki juga susah bila melihat orang lain itu senang bila melihat orang lain susah. Pura-pura baik ketika melihat orang lain itu menderita. Mengasih nasihat yang sabar ya, itu namanya hidup. Yang namanya hidup itu adalah kita harus siap untuk menghadapi perubahan yang sabar. Tetapi di dalam hatinya, rasain loh, senang rasanya hatiku, kamu sekarang menderita. Nah dengki, kelihatannya baik, manis, tetapi ada nifak di dalam hatinya. Dongkol, dendam, apalagi ya pamer, posting kemesraan, posting kebersamaan, posting macam-macam ya di media-media online agar terlihat bahagia. Padahal sebetulnya orang yang seperti ini adalah orang yang gelisah sebetulnya, bangga diri. Ini juga nifak. Wah kamu cantik banget ya. Biasa aja. Ya walaupun ngomong begitu tapi hatinya bangga di situ. Nah ini nifak juga. Macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, apa sebetulnya penyebab utamanya hadirnya nifak, tersimpannya nifak itu di dalam hati kita. Jadi nifak itu penyakit hati ya Bapak Ibu sekalian. Karena di masa lalu sering disakiti hatinya, sering dilukai hatinya.
Ya mungkin karena dikhianati, dikecewakan, dan lain sebagainya. Sehingga hati menyimpan memori kecewa, menyimpan memori trauma, menyimpan memori-memori sakit hati di gudang batin, di gudang hati bawah sadarnya. Maka ketika memori kekecewaan, trauma, sakit-sakit hati itu tersimpan di gudang batin bawah sadarnya, maka dia pun dikendalikan oleh memori yang tersimpan itu. Dia dikendalikan oleh memori negatif bawah sadar itu. Jadi misalnya dulu didustai, lalu dia tidak ikhlas, tidak terima kalau didustai, lalu dia menyimpan sifat dusta itu di dalam hatinya. Dikhianati, dia tidak terima dikhianati, tidak ikhlas, tidak ridho, maka dia pun akan menyimpan memori pengkhianatan itu di dalam hatinya, dan dia nanti otomatis akan bergerak untuk berkhianat juga. Selingkuh misalnya, kenapa orang itu mudah selingkuh? Karena di masa lalu sering diselingkuhi, dia tidak terima, tidak ridho, lalu dia menyimpan memori perselingkuhan itu di dalam hatinya, maka tanpa sadar dia pun dikendalikan oleh memori selingkuh itu, dan dia pun melakukan selingkuh itu. Jadi seringkali kenapa nifak itu muncul di dalam batin kita adalah disebabkan kekecewaan, sakit-sakit hati yang diterima oleh seseorang di masa lalu. Lalu dia tidak menerima, dia tidak meridhoinya, tidak rela, dan dia menyimpan memori-memori sakit hati itu di dalam batin bawah sadarnya, di dalam hatinya yang terdalam. Lalu apa indikasi nifak itu? Indikasi nifak itu adalah kalau batin itu goplah, mindlessness, menyimpangnya ruh dari jasad. Jadi tidak usah kita menuduh orang lain sebagai munafik, tapi coba kita periksa apakah kita mengalami goplah, mengalami penyimpangan ruh dari jasad. Ya ketika sholat, ketika zikir misalnya, kita kan bisa mengetahui keadaan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Bibir sibuk membaca, ingatan menyimpang kemana-mana, tidak hadir di kekiniannya, menyimpang ke masa lalu, ke masa depan. Berarti kan ini khusyuk nifak. Badannya kelihatannya khusyuk, tapi batinnya liar ke mana-mana. Lagi zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, badannya kelihatan khusyuk, suaranya fasih, tetapi batinnya ke mana-mana. Nah, ini khusyuk nifak. Nah, ini kan sifat kemunafikan ya Bapak Ibu sekalian. Maka pengarsa Bahanam di dalam kitab beliau Miftah Sudur itu menyebutkan sebuah hadis. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bimuqtadhaha." Siapa yang berzikir la ilaha illallah tapi dia tidak mengamalkan maksud dari dia mengucapkan la ilaha illallah itu, maka Allah akan berfirman kepadanya, qala ta'ala, "Kadzdzabta ya 'abdi." Engkau telah berdusta wahai hambaku. Lima taqul ma la taf'al. Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tapi kenapa banyak Tuhan selain Allah? Kenapa banyak ingatan? Kenapa banyak pikiran? Kenapa ingatan kamu tidak melekat hanya kepadaku? Kenapa ingatan kamu tidak mengingat hanya aku? Nah, ini kemunafikan, al-kizab, dusta. Maka dalam hikmah Guru Agung Pengarsa Bahanam, kurang-kurang badan mah di masjid, biwir babacaan hati emang ngablu ngajaprak ngalir gitu. Badan sudah di masjid, sering di masjid, bibir sibuk membaca, sering membaca mantra, membaca wirid, membaca zikir. Namun hati ngablung, ngacaprak, ngalir gitu, menyimpang ke mana-mana, pikiran ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Nah, ini kemunafikan Bapak Ibu ya, kita mengucapkan dengan lidah, tetapi batin goplah, batin mindlessness, batin tidak mampu menyadari apa yang diucapkan. Pikiran ke mana-mana, ngablung ngacaprak, ngalir gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, bila kita mau jujur, ternyata kita ini kebanyakannya bukanlah orang yang jujur ya Bapak Ibu. Kita semua adalah orang-orang yang munafik. Ya waktu zikir itulah bisa kelihatan, waktu sholat kelihatan kemunafikan kita. Waktu kita membaca Al-Fatihah, waktu kita membaca zikir jahar, zikir hobi, lidah zahir kita membaca lafaz, lidah batin kita, lisanul jinan membaca zikir hobi, tapi pikiran kita ke mana-mana. Nah, ini kemunafikan yang sesungguhnya. Kadzdzabta ya 'abdi, engkau telah berdusta wahai hambaku. Engkau munafik wahai hambaku. Lima taqul ma la taf'al. Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Katanya la ilaha illallah,
tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa waktu mengucapkan la ilaha illallah itu banyak pikiran, banyak yang kamu pikirkan, banyak yang kamu ingat. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya, bila kita sering belajar zikir jahat, belajar zikir hobi yang lama, nah kita bisa melihat langsung bagaimana sesungguhnya batin kita itu goplah ya Bapak Ibu sekalian, penuh dengan kemunafikan. Apalagi kalau lagi duduk diam tawajuh 30 menit, kadang-kadang khusyuknya pun 1 menit tidak sampai, 29 menit lebih batin itu goplah. Betapa kemunafikan itu sangat kuat sekali mengendalikan kita, betapa batin kita itu sangat sakit, parah sakitnya. Maka bila kita sudah bisa melihat bagaimana kondisi kemunafikan di dalam diri kita, bagaimana bisa kita berpikir tentang orang lain, menilai tentang orang lain, menjustifikasi, membid'ahkan, mengkufurkan orang lain. Batin ruhaniah kita sendiri saja masih sangat berantakan, masih penuh dengan kemunafikan, masih banyak penyakit-penyakitnya. Maka tentu tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melihat, menilai, apalagi menjustifikasi aib-aib orang lain. Kita akan lebih sibuk dengan diri kita sendiri ketimbang sibuk dengan kondisi orang lain. Jadi kita bisa memeriksa langsung melalui alat-alat zikrullah itu. Nah, setelah kita memeriksa batin kita, setelah kita mengetahui bagaimana kondisi batin kita yang sesungguhnya banyak penyakit, penuh dengan kemunafikan, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah membersihkan sampah kemunafikan itu, menyembuhkan penyakit-penyakit di hati. Seperti dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW tadi, man aktsara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Dengan zikir kepada Allah kita bisa membebaskan batin kita dari kemunafikan. Tentu saja bukan zikir asal zikir, tetapi zikir yang dirasakan, disadari. Seperti di dalam kalam Pangeran Bahanom, lain sekedar zikir, nundutan kajen, pikiran ngalir ngidul kajen, mual hasil, moal. Jadi bukan asal zikir, ngantuk, dibiarkan, pikiran ngalir ngidul, dibiarkan, tidak dipusatkan kembali kepada titik konsentrasi zikir. Nah, kata beliau tidak akan hasil, tidak akan hasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kerja zikir, terutama zikir jahat di dalam mendetoksifikasi atau membersihkan batin kita dari sampah-sampah batin yang besar, dari sifat-sifat kemunafikan itu. Nah, silahkan didalami di video saya sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam Bayan Miftahus Sudur ini di episode 34. Kita ada judul Trauma Healing, cara kerja zikir jahar hingga diperoleh ledakan tangisan katarsis. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan makhlukul mu'azzam yang karam yang agung, para sahabat Sayyidi Syekh Sahibul Fattaj wa Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.